Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan nama-nama kelompok. Nama saya Yani. Nama saya Rizky. Nama saya Anissa Rizky. Nama saya Diana Rohman. Nama saya Muhammad Fahri Ramdhani. Baiklah, kita akan memulai presentasi dari kelompok kami dengan judul Sistem Informasi Pembangunan Manajemen Laboratorium untuk Uji Sampel. Sebagaimana diketahui, untuk melakukan penelitian, kita membutuhkan sebuah laboratorium yang merupakan sarana yang paling dibutuhkan atau wajib bagi mahasiswa maupun peneliti di perguruan tinggi yang akan melakukan penelitian. Tujuannya untuk membantu melakukan praktikum dan penelitian. Pengujian sampel dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peneliti yang ingin mengetahui kandungan atau unsur yang terdapat di dalam sampel yang akan diteliti tersebut. Hasil pengujian sampel yang telah diuji dapat dimanfaatkan guna kepentingan individu ataupun suatu organisasi perusahaan lainnya. Seluruh metode dan prosedur operasional laboratorium haruslah berurutan dan tertata rapih, mulai dari pengambilan sampel, penanganan, pemeriksaan, hingga pemberian laporan hasil dari penelitian sampel tersebut. Oleh karena itu, kebutuhan perbaikan kualitas pelayanan merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar bagi kelangsungan hidup laboratorium dalam era kompetisi yang semakin ketat. Maka dalam hal ini, sistem pengembangan lab diharapkan dapat membantu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh laboratorium di PPSHB IPB Bogor agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Permasalahan yang terjadi, proses uji sampel di laboratorium saat ini masih menggunakan sistem konvensional, yaitu hanya melalui form yang diberikan pihak PPSHB, sehingga mahasiswa yang akan melakukan pengujian sampel akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal seperti itu tentu menyebabkan hasil yang didapat dari pengujian sampel yang kurang efektif dan efisien. Proses pengujian pun akan mengalami kendala karena harus mengecek secara manual terhadap pengujian sampel laboratorium. Begitu juga akan membuat laporan tentu akan menyita waktu dan pikiran dikarenakan proses pencarian data masih dilakukan secara konvensional. Tujuan dibuatnya sistem lab adalah menciptakan sistem manajemen laboratorium yang dapat membantu sekretariat dan teknisi lab dalam proses pengujian uji sampel laboratorium dengan berbasis komputer, menciptakan mekanisme baru proses pengujian uji sampel, mengembangkan database yang konsisten. Teori yang akan kita pakai dalam pembahasan saat ini adalah pesatnya perkembangan teknologi saat ini sangat mudah mendapatkan informasi di seluruh dunia melalui komputer yang berhubung dengan internet. Jadi aplikasi ini kita bangun tidak hanya untuk eksternal maupun aplikasi ini bisa dipakai untuk internal atau organisasi. Kebutuhan informasi yang semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, maka dibutuhkan sistem informasi untuk memudahkan mengakses dan menikmati sajian informasi yang diberikan. Sistem informasi manajemen laboratorium yang saat ini kita akan buat adalah sebuah aplikasi perangkat lunak berbasis komputer yang digunakan di laboratorium untuk mengelola dan menganalisis sampel, hasil tes, staf laboratorium, peralatan laboratorium, serta bertujuan untuk menganalisis laporan dan fungsi lain. Dengan demikian, fungsi dari sistem informasi laboratorium pengelola mencakup pengelolaan kegiatan di laboratorium, mengelola informasi laboratorium, serta integrasi perangkat dan pengelolaan sistem komputer lainnya. Jadi aplikasi yang akan kita bangun ini berdasarkan web based yang nantinya akan dimonitoring di masing-masing pengelolaan, terdiri dari staf laboratorium, lalu pemohon, lalu sekretaris untuk melakukan pengecekan, lalu untuk penginputan hasil laboratorium, dan yang terakhir adalah cetak laboratorium.
Informasi manajemen laboratorium pada umumnya dapat mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh faktor manusia. Selanjutnya, tentu dalam pengembangan sistem terdapat kelayakan ekonomis. Kelayakan pengembangan suatu sistem informasi membutuhkan sumber-sumber daya yang ada pada laboratorium. Sebagai hasilnya, sistem informasi yang baru diharapkan akan memberikan manfaat-manfaat dan keuntungan-keuntungan yang dapat digunakan oleh Departemen Laboratorium untuk menjalankan proses bisnisnya. Jika manfaat yang diharapkan lebih kecil dari sumber-sumber daya yang dikeluarkan, maka sistem informasi yang baru ini dikatakan tidak bernilai atau tidak layak digunakan. Oleh karena itu, sebelum sebuah sistem informasi dikembangkan, maka perlu kita hitung kelayakan ekonomisnya dengan teknis analisis biayanya. Analisis biaya manfaat pada sistem pengembangan kali ini. Yang pertama, kita membutuhkan biaya proyek yang terdiri dari biaya satu orang analis, biaya orang software engineering atau programmer, yang ketiga adalah biaya akomodasinya. Total proyek yang diperkirakan sebesar 11 juta rupiah pada tahun awal pembuatan. Yang kedua, ada biaya analisis sistem yang terdiri dari dokumentasi, terdiri dari ATK, kertas, atau fotokopi. Diperkirakan total biayanya Rp300.000. Yang selanjutnya adalah biaya operasi dan perawatan, terdiri dari perawatan software dan hardware. Dengan total pada tahun pertama sebesar 1,8. Selanjutnya, hanya di maintenance sebesar Rp250.000. Yang terakhir ada biaya pengadaan, terdiri dari pembelian server dan komponennya. Yang kedua adalah instalasi hardware dan softwarenya. Total yang diperkirakan untuk biaya pengadaan ini adalah Rp13 juta. Sehingga total biaya yang diperkirakan pada sistem pengembangan lab kali ini sebesar Rp26.150.000. Lalu selanjutnya ada keuntungan berwujud dan keuntungan tak berwujud. Keuntungan berwujud itu dapat diukur dengan satuan nilai mata uang, sedangkan keuntungan tak berwujud itu berdasarkan taksiran. Keuntungan berwujud terdiri dari pengurangan biaya operasi, pengurangan kesalahan operasi. Keuntungan tak berwujud terdiri dari peningkatan kerja, peningkatan kepuasan kinerja, peningkatan pelayanan operasional. Selisih total manfaat dikurangi total biaya pada tahun awal sebesar Rp26.150.000 dan pada tahun-tahun selanjutnya seperti pada gambar di tabel. Selanjutnya, payback period merupakan metode analisis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa lama periode investasi akan dapat dikembalikan. Pada tahun pertama, kedua, ketiga, dengan total manfaat, total biaya pada tabel, dari investasi awal sebesar Rp26.150.000 itu dapat pengembalian modal selama 2 tahun 4 bulan. Selanjutnya, return of investment atau ROI digunakan untuk mengukur persentase manfaat yang dihasilkan oleh proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. ROI ini didapat dengan cara total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Maka setelah dilakukan penghitungan didapat 35,32%. Suatu proyek yang mempunyai ROI lebih dari 0 adalah proyek yang dapat diterima. Maka pada proyek ini akan memberikan keuntungan sebesar 35,32% dari biaya investasi. Untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa atau peneliti yang ingin mengetahui kandungan atau unsur yang terdapat dalam sampel tersebut. Dengan sistem pengembangan manajemen lab memiliki banyak keuntungan yang akan didapat, di antaranya pekerjaan yang awalnya bersifat konvensional dapat dikerjakan secara komputerisasi. Pengembangan sistem informasi diharapkan akan memberikan manfaat-manfaat keuntungan yang dapat digunakan oleh organisasi tersebut untuk melakukan proses bisnis, sehingga dapat mempercepat pekerjaan dan juga dapat menghemat biaya ke depannya. Demikianlah presentasi kami kali ini. Semoga presentasi yang kami sajikan ini memberikan manfaat untuk kita semua dan khususnya bagi kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.